ketika dia klik masuk ke website, di website atau di landing page itu dia dapat realita yang lebih besar. Nah, disitulah ledakan besarnya di situ yang harus kita ciptakan, sehingga nanti akan membuat konversinya tinggi. Oke, Fusik Nation, kita kembali lagi ya di video berikutnya dari series konten marketing bersama dengan Mas Miftah dari Scale Out. Nah, di video kemarin ya kita sudah ngomongin ya, sebenarnya nggak kemarin juga sih, ngomongin cuma lanjutan lagi ya. Masih sih berapa menit ya. Jadi di video sebelumnya itu kita udah ngebahas ya tentang konten iklan yang powerful itu apakah bisa mengangkat produk busuk. Nah, terus di akhirnya aku kan tanya kan, langkah-langkah bikin konten iklan dengan konversi tinggi itu kayak gimana. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngobrolin tentang itu gitu ya. Nah, cuman ini mau perkenalan lagi aja ya, karena kan Mas Miftah kan baru nongol sekali ya kan, ini 2 kali ya. Kenalan dulu aja Mas lagi, sedikit aja. Sedikit aja ya. Di bagian apa nih? Ya, Mas Miftah ini kan di Scale Out itu apa gitu aja. Oke, spill ulang lagi aja ya. Saya di Scale Out ini sebagai founder sih ya, founder dari Scale Out Creative Agency yang bergerak di bidang konten kreatif, khususnya di bidang konten marketing kayak gitu, konten marketing digital. Jadi yang kita bisa fokusnya tuh di branding dan conversion gitu. Oke. Nah, terkait sama konten iklan yang conversion tinggi ya, karena kan ya sebenarnya bukan titik beratnya, kok kayak apa aja ya, maksudnya main concern-nya itu sebenarnya bukan di CTR link klik yang setinggi-tingginya. Kan di luar sana kan banyak perdebatan harus yang CTR link kliknya segini, segitu kan itu. Memang betul ya, semakin tinggi conversion link klik itu berarti kan yang masuk ke website, ke penawaran kita kan semakin banyak. Tetapi sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah yang mendapatkan conversion paling oke. Karena aku pernah punya pengalaman ya melihat banyak dashboard tuh, ada yang CTR link kliknya tinggi sama yang rendah, bisa loh konversinya malah bagus yang CTR link kliknya yang lebih rendah. Yes, betul ya banget kan? Itu. Nah, terus nih, pasti kan kalau kita bredel dan analisa, sebenarnya kan iklan dengan conversion yang tinggi itu kan bisa istilahnya tuh orang Jawa itu bilangnya di ponto-ponto ada kayak bagian-bagiannya gitu kan. Nah, itu bagian-bagiannya atau yang bisa bikin suatu konten iklan menjadi high convert ya kan. Itu apa aja itu, Mas? Nah, ini aku spill dikit. Ada strategi iklan yang bagus gitu ya. Aku sebut judulnya ini, buat ledakan kecil dan sambut dengan ledakan yang besar. Apaan gitu. Jadi ledakan kecil ini kontennya ya. Di bagian kontennya ini, jadi gini, kita membuat konten iklan itu kan pasti akan menghasilkan sebuah ekspektasi ya. Iya kan. Orang yang nonton iklan nih, wah dia punya ekspektasi pasti. Walaupun tanpa dia sadari, jadi di alam bawah sadarnya gitu ya. Nah, ketika dia klik masuk ke website, di website atau di landing page itu dia dapat realita yang lebih besar. Nah, disitulah ledakan besarnya di situ, yang harus kita ciptakan, sehingga nanti akan membuat konversinya tinggi. Jadi kalau kita fokus di CTR link tinggi itu ya bisa banget, gampang banget sebenarnya bikin CTR link tinggi itu. Tapi apakah konversinya bisa tinggi? Itu belum tentu. Nah, jadi kalau salah satu strategi untuk membuat konversi yang tinggi itu tadi. Jadi bikin ledakan kecil dan sambut dengan realita yang besar kayak gitu. Bikin ledakan yang besar. Contoh nih ya, kayak misalnya kita jualan baju misalnya. Kita jualan baju, kita buat konten yang wow gitu ya, kayaknya ini mewah banget gitu ya. Orang kalau lihat videonya itu kayak, wah ini mahal nih pasti nih. Nah, tapi pas diklik masuk websitenya, wih murah banget ternyata. Nah, realitanya di situ gitu. Realitanya ternyata jauh melebihi ekspektasinya dia. Gitu. Ekspektasi audiens ya. Dari situ baru tercipta yang namanya konversi. Gitu. Nah, untuk membuat ledakan kecil memang kita kayak ada butuh rincian lagi nih, ada detail-detailnya lagi nih. Misalnya kayak kita harus bisa tahu market itu seperti apa. Jadi
simpelnya sih kita kalau bikin konten itu sebenarnya nggak perlu yang mikirin konsep yang kayak gimana yang luar biasa, yang keren banget, itu nggak perlu sebenarnya ya. Cukup kita itu pahami banget market secara detail banget gitu. Istilahnya itu ya bullseye-nya ya gitu ya. Kita harus bisa menciptakan konten yang bullseye gitu, yang sangat tepat sasaran. Caranya itu di awal tuh kita harusnya bisa membuat ini, harusnya sebenarnya sebelum bikin produk sih. Sebelum bikin produk tuh harusnya kita udah melakukan ini. Iya, market research dulu. Market research. Jadi kita list apa nih motivasi yang paling besar yang membuat audiens itu beli produk kita gitu. Di list dari yang urutan yang tertinggi, habis itu urutan kedua, ketiga, begitu seterusnya kayak gitu. Nah, kalau kita udah dapat itu mau bikin konten tuh gampang banget sebenarnya. Ya udah tinggal nanti pakai aja kayak attention apa gitu konsepnya yang menarik kayak gitu ya. Habis itu masukin itu tadi apa keinginan terbesar mereka kayak gitu. Nah, dari situ kita ciptakan realita yang lebih besar lagi di landing page di website gitu. Oh, ternyata kita dapat bonus ini loh kalau beli ini gitu. Oh, ternyata harganya murah banget gitu. Murah banget, jadi kayak inget seseorang nih. Iya begitu. Jadi simpelnya adalah strategi ini saya bilang namanya bikin ledakan kecil sambut dengan ledakan besar. Oke, nah berarti ini kalau dari pembicaraan tadi itu ya, konten iklan itu sebenarnya juga bisa kita posisikan kalau teman-teman suka lihat filmnya itu kayak teaser, trailer. Nah, ya kan. Betul. Jadi kayak dikasih cuplikannya gitu kan. Kalau bisa cuplikannya tuh dibikin ujungnya tuh kayak penasaran. Contoh ya, kayak kemarin pas mau rilisnya Spider-Man yang No Way Home itu kan. Itu kan banyak sekali ya kan desas-desus isu-isu itu memang diciptakan ya. Gitu kan. Landing page-nya kan berarti kan di filmnya. Wah, ternyata di filmnya jauh lebih daripada si teasernya tadi gitu. Yang ekspektasi yang tercipta dari teasernya itu. Itu kalau nggak salah itu dia kayak bikin orang penasaran tuh, oh ini ada si ini keluar loh. Ada si siapa? Ada si Tobey Maguire, ya kan? Gitu. Ada si Andrew Garfield, gitu kan. Itu kan bikin penasaran banget ya. Tapi nggak dimunculin tuh. Nggak dimunculin. Tapi ada indikasi-indikasi. Itu. Nah, ternyata pas di bioskop nih kebetulan aku nonton gitu. Iya. Pas yang siapa? Tobey Maguire. Ya, itu pertama kali keluar, wah berisik, tepuk tangan gitu ya. Iya kan? Anjir, bioskop apa sepak bola nih? Iya. Itu ledakan besar yang diciptakan mereka. Iya. Berarti kan kalau bisa tuh konten iklan tuh tadi diposisikan sebagai teaser itu kan. Dan juga di konten iklan itu diberikan suatu elemen ya kan, elemen yang bikin orang tuh kayak apa iya sih yang sebenarnya tuh gimana sih gitu kan. Iya betul. Terkait elemen-elemen ya kan, itu kan bisa kita gimana ya lebih detailkan lagi kalau dibicarakan dalam bentuk teknis ya kan. Nah Mas nih teknis untuk langkah-langkah bikin konten iklan sehingga dapat iklan conversion yang tinggi itu kalau di scale tuh gimana itu Mas? Oke. Poin yang pertama itu pastikan video itu kita harus punya satu message aja. Jadi jangan banyak-banyak gitu. Karena konten iklan yang bagus itu adalah konten yang message-nya tuh fokus gitu. Ya, satu tapi diulang-ulang gitu ya. Satu diulang-ulang mungkin. Jadi kayak misalnya konten iklan iPhone kayak gitu atau Samsung. Biasanya kan mereka ini di satu videonya itu fokus, misalnya kayak iPhone misalnya dia membahas tentang kameranya yang low light misalnya. Dia fokus di situ pembahasannya. Padahal kenyataannya kan fitur iPhone tuh ada banyak banget yang keren gitu. Tapi nggak dibahas di satu video kayak gitu. Jadi cukup satu aja. Nah dari satu message itu kita bungkus ke dalam sebuah konsep. Nah konsepnya seperti apa? Oke, kadang kita ini buntu ya. Kadang kita buntu buat ide. Mencari konsep gitu. Konsep ide. Buat membuat konsep. Nah, solusinya adalah kalau kita lagi buntu ini brainstorming. Brainstorming dengan tim kayak gitu. Nah, dengan brainstorming dengan tim itu akan muncul ide-ide yang kita ini nggak terpikirkan. Dari situ nanti kita gabung-gabung. Nah, kalau udah terbentuk yang namanya konsep itu, kita tuang ke dalam bentuk storyline. Storyline ini jadi kayak simpelnya sih sebuah cerita video itu kita bungkus dalam bentuk tulisan kayak gitu. Jadi video yang dituliskan kayak gitu.
Misalnya kayak, oh ini nanti si A duduk di sini, dia memegang ini, habis itu nanti dia bicara kayak gini, nanti ke sini, ya itu dituang ke dalam bentuk storyline. Dari storyline udah oke, baru kita masuk ke dalam bentuk storyboard. Gitu. Storyboard ini lebih ke pengambilan angle-angle-nya, gambarnya kayak gitu. Ini angle-angle gambar ini setiap angle itu ada beda makna ya. Iya, emosinya pun beda. Emosinya beda gitu. Itu harus diperhatikan juga gitu. Ini lebih ke detail teknis lagi nih. Kalau dibahas di sini panjang banget. Oh iya, tentu. Ya. Jadi kuliah kita nanti. Kuliah perfilman nih. Kuliah perfilman ya kan. Gitu. Jadi kayak misalnya kayak ada angle yang satu frame itu cuma kepala aja. Muka aja tuh. Nah, itu kan fokus tentang ketika dia ini harus membahas sesuatu yang lebih penting kayak gitu. Itulah kenapa angle-nya seperti itu. Itu satu contoh kayak gitu. Nah, oke, dari storyboard itu udah jadi, semuanya angle-angle-nya udah jadi secara detail, berikut dengan naskahnya, baru kemudian kita prepare melakukan produksi. Misalnya apa yang dibutuhin sebelum produksi ini harus disediain dulu nih. Jangan sampai kita ini langsung produksi, langsung ke lokasi gitu, tapi persiapannya nggak ada. Itu jujur aja sih, kita dulu di awal-awal tuh sering mengalami itu gitu. Kayak misalnya propertinya belum ready, yang dibutuhin itu apa, kelabaan jadi malahnya. Kelabaan, bajunya seperti apa, kayak gitu, talentnya seperti apa, itu harus di list secara detail, baru kemudian kita produksi gitu. Habis produksi ya udah langsung masuk ke editing. Gitu. Ya. Berarti kalau bisa kita simpulkan tadi ya, berarti kan tahap pertama kalau kalian mau bikin iklan yang conversion yang tinggi itu adalah bukan dari harapanmu ya, tapi dari harapan market. Makanya langkah pertama adalah market research dulu. Research. Dari market research nanti kita akan menemukan, oh ternyata sekumpulan orang itu ya kan yang mau kita bidik itu punya harapan itu, punya keinginan yang itu. Nah, mungkin bisa kasih contoh ya, aku sering ngasih contoh ini ya. Misal kita mau bikin, kita punya brand fashion yang harganya di angka 200-an, mentok di angka 500.000. Itu kan sudah mentarget ke mereka orang-orang kantor kan gitu. Nah, orang-orang kantor ini bisa banget nih kita nembak ke mana? Mbak-mbak SCBD. Wah, ya kan dah. Mbak-mbak SCBD ini dia keseharian gimana gitu kan. Background kehidupannya apa, suka nongkrong di kafe gitu kan. Ya udah, konten iklanmu tuh ya seperti kehidupannya Mbak-mbak SCBD itu aja, sesuaikan dengan impiannya. Begitu kan Mas ya? Betul. Nah, itu bagus banget tuh. Jadi deskripsi marketnya detail gitu. Iya. Detail banget, itu udah bagus banget. Karena banyak nih ya, misalnya nih, saya sering nemuin kayak ada teman jualan kaos gitu ya. Marketmu seperti apa bro? Dia nanya. Aku nanya gitu kan. Jawabannya, ya cowok umur 20 tahun ke atas gitu. Udah gitu aja. Itu banyak banget itu. Ya, kalau kayak gitu marketnya berarti kamu nggak perlu pusing-pusing jualan, tinggal keluar rumah pasti ketemu nggak? Betul. Ketemu. Betul. 20 tahun ke atas cowok banyak ya banget di jalan bertaburan kayak gitu ya. Nah, yang benar tuh ya udah seperti itu tadi gitu. Mendeskripsikan secara detail dia ini kerjanya apa, kesehariannya seperti apa. Ya kan? Nah, dari situ kalau udah kita tahu hal-hal seperti itu tuh kayaknya nggak mungkin lagi namanya bingung bikin konsep video tuh, kayaknya nggak ada lagi namanya. Ya kan? Nah, kebanyakan orang ketika bikin produk nggak tahu nih marketnya seperti apa. Lah ya itu. Gitu. Ya kan? Nah, mungkin agak merasa dikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Misal nih, aku kan punya banyak klien ya, seperti kalian tahu itu kan. Ketika tak tanya gitu kan, Mas atau Mbak gitu ya, ini keunggulan produknya tuh apa? Mereka mengheningkan cipta gitu. Karena iya mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu, tapi mereka ngiklan. Lah, terus apa yang mau dikomunikasikan? Nah, itu kan sontoloyo sekalian. Nah, ya kan. Jadi langkahnya tadi ya, riset dulu, sesuaikan dengan marketnya, lalu tadi dibikin konsep, dibikin skrip ya, skrip, terus berarti storyboard, terus apa yang perlu disiapkan ya kan. Bahkan tadi disiapkan misal nih,
model mukanya mau kayak gimana sih? Iya, betul. Mungkin modelnya mukanya mbak-mbak SCBD itu yang kayak gitu. Ya udah cari modelnya kayak gitu, dengan model bajunya kayak gimana ya itu sesuaikan. Nah, terus nanti baru di editing lalu dites. Dites pun nanti maksudnya dites itu ya tes di iklan ya. Tes di iklan. Itu pun nanti akan juga ada menemukan elemen of surprise ya kan. Bisa jadi yang misalnya kita bikin 2 ya kan, satunya mungkin ternyata respon marketnya biasa aja ya kan, yang satunya bagus, bisa terjadi ya. Itulah kenapa ya yang namanya konten iklan tuh nggak cukup cuman bikinnya 1. Nah berarti ya kita bisa ambil kesimpulan ya, berarti konten iklan itu penting banget karena itu yang memberikan jembatan antara brand dengan audiens, dengan market. Betul banget. Ya kan, bayangin ya kan, orang sudah mengeluarkan duit banyak, belajar Facebook, Instagram Ads di luaran sana ya kan, sudah dicekoki dengan katanya di Facebook Ads itu ada semacam tombol rahasia gitu kan, harus pakai ini itu, tapi konten iklannya ampas. Karena aku menemukan bahwa banyak sekali orang yang belajar digital marketing tapi nggak paham marketing. Nah ini bahaya banget. Padahal marketing adalah komunikasi. Nah, gimana ceritanya ya kalau hal-hal kayak gini tentang konten iklan itu ada e-course-nya ya kan. Nah ini orangnya ketawa-tawa karena apa, ternyata Scale Out ada jawabannya ya. Tapi gini ya, kita bakal nge-spill kayak apa e-course-nya ini ya kalau memang kalian butuh ya, karena menurut pengamatan aku ya sejak 2017 ya, yang bikin e-course Facebook Ads tapi ngomongin konten iklan marketing aku belum pernah menemukan. Oke ya. Nah ini Mas Miftah itu kan kemarin ketemu ini, bro, aku mau ada ini nih e-course tentang konten iklan itu kan. Ini nih jawabannya nih. Karena memang dia udah terbukti bisa kan gitu kan. Nah kalau teman-teman memang kepingin ya memperdalami hal-hal seperti ini ya, terutama kalian advertiser yang memang mau ngulik di bagian itu ya, karena percuma ya cuma ngulik di dashboardnya doang kalau konten iklannya juga kemana diulik. Nah coba kalian tulis di kolom komentar, sorry belibet ya, mau Mas ya e-course tentang bikin konten iklan gitu ya, nanti akan kita kasih tahu ya gitu. Jadi memang aku juga kayak baru-baru ini juga kayak baru sadar ya, jadi kayak yang ngajarin Facebook Ads, Google Ads itu ada banyak banget. Banyak sekali. Banyak banget, tapi kayaknya belum ada yang ngajarin cara bikin konten kayak gitu. Karena dulu itu juga salah satu keresahanku sendiri kayak gitu. Ketika kita pintar ngiklan nih, tapi sepintar-pintarnya kita ngiklan kalau kontennya iklannya nggak bagus, nggak menjual kayak gitu ya tetap aja gitu. Sama aja, iya. Boncos juga gitu pada akhirnya kayak gitu. Nah, cuma memang setelah aku memasuki dunia produksi video seperti ini, memang aku mendapat kesimpulan seperti ini loh. Ternyata memang ini sesuatu bidang yang sangat berbeda. Berbeda dengan bidang marketing, terutama digital marketing gitu ya. Jadi wajar aja kalau misalnya orang-orang yang fokusnya di bidang digital marketing itu nggak terlalu paham atau nggak paham gimana caranya bikin konten yang menjual, convert ya kayak gitu. Mungkin mereka paham teknisnya. Enggak, mereka paham tuh, oh ini videonya bakal menjual nih gitu. Mereka paham itu hasil akhirnya gitu yang paham. Dan mereka bisa menilai ini video ini bagus dan ini akan menghasilkan penjualan. Mereka paham hal seperti itu. Tapi ketika mereka disuruh kayak bikin konsep, bikin storyline, apalagi storyboard kayak gitu, itu nggak mungkin kayak gitu. Nah karena memang ini bidang yang berbeda. Jadi kita Scale Out itu kepikiran gimana kalau kita bikin ini apa e-course-nya. Bikin e-course-nya ya nggak harus yang inilah, nggak harus yang mahal-mahal. Kita akan membantu gitu, membantu teman-teman khususnya di bidang kreatif konten ini gitu. Ya, karena gini ya guys ya, terkait pembuatan konten iklan ini ya, itu memang mau nggak mau memang harganya cukup merogoh kocek, mau nggak mau ya. Karena aku dulu pernah punya pengalaman ya, sebelum ke Scale Out itu aku bayar suatu agensi yang tidak perlu kita sebut namanya, katakanlah namanya adalah agensi kamera kadal misalnya gitu. Nah itu aku bayar itu kan harganya murah sekali itu kan, ketika dikirim hasilnya
Aku marah sih malah enggak. Aku malah ketawa guling-guling gitu, bro. Guling-guling ya. Karena wah hasilnya sangat-sangat mengenaskan. Nah, dari situ aku mulai paham, ya memang mewujudkan ide kreatif untuk menjadi hasil yang nyata itu butuh effort yang luar biasa. Bahkan peralatannya pun juga harganya kan ini kan. Gak main-main. Nah, bayangin kalau kamu bisa belajar sendiri ya kan, lalu nanti kamu terapkan dengan alat yang kamu punya. Nah, itu kan outputnya yang diharapkan ya kan. Betul. Gitu. Nah, oke. Lalu mau ada lagi yang mau tambahkan? Cukup sih kayaknya. Oke gitu ya. Nah tadi terkait e-course-nya, kalau mungkin teman-teman yang bukan mungkin ya, kalau kamu udah nonton sampai detik ini pasti kamu penasaran kan e-course-nya kayak gimana. Coba ya tulis di kolom komentar penasaran, mau. Nah, dan seperti itu ya, silakan ditulis komentar. Nanti akan kita spill gitu. Spillnya di mana ya, mungkin di video berikutnya. Oke gitu, nanti di video berikutnya kita akan ngebahas tentang iklan busuk ya kan. Iklan busuk tuh apakah karena nggak paham produknya, biasanya ontennya kayak gitu ya. Atau memang agensinya yang busuk. Nah, tadi aku juga udah sempat spill dikit gitu. Oke, untuk video yang kedua kali ini aku sudahi ya. Ini sudah insight-nya sudah cukup banyak gitu. Dan kita ini sudah cukup capek ya. Gitu. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. As always, aku dari Fusik pamit ya. As always, may we always live in prosperity. Mas Miftah dari Scale Out juga pamit. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.